Shalom, nama Tuhan, ketemu lagi ya. Ini sudah di bulan Agustus, minggu yang terakhir. Puji nama Tuhan, tetap sukacita di rumah. Pasti kabarnya semuanya pada sehat, semuanya penuh sukacita. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya, aku mengajak untuk adik-adik datang pada Tuhan yang masih berdiri atau jalan-jalan yuk duduk manis dulu. Kita mau datang kepada Tuhan. Sikap yang baik, kita mau menghadap hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Meskipun kami minggu ini masih mengikuti ibadah online, kami tidak bisa bertemu dengan teman kami satu dengan yang lain. Namun kami percaya saat kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus hadir di rumah kami, Tuhan Yesus menyatukan kami dengan teman-teman kami lewat pujian yang kami naikkan. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap anak-anak-Mu di rumah kami Tuhan, di rumah mereka masing-masing, dengan kuasa-Mu, dengan sukacita-Mu, mereka boleh merasakan hadirat-Mu. Mari Tuhan, berkati pada sekolah minggu pagi hari ini. Kiranya Engkau yang beracara, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, semuanya bangkit berdiri dahulu yuk, kita mau olahraga. Ya, lama banget ya nggak olahraga. Atau udah sering olahraga mbak kalau pagi sambil berjemur. Sip. Sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau menggerakkan anggota tubuh kita supaya sehat. Kita mau memuji nama Tuhan. Isinya damai, walaupun pandemi udah hampir 1,5 tahun, kita jadi nggak bisa sekolah, nggak bisa ibadah di gereja maksudnya. Tapi Tuhan masih memberkati kita, Tuhan masih menyertai kita.
Yuk, siapa yang cinta Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan. Yang menyadari bahwa Tuhan Yesus kasihnya tuh dalam banget, lebih dalam dari apapun. Nah, yuk kita memuji nama Tuhan. Dalam-dalam cintamu Bapa. Berarti kalau yang nggak keluar keringatnya, jogetnya masih malu-malu, nyanyinya masih malu-malu, masa di rumah malu? Gimana kalau anak udah mulai kumpul sama teman-temannya? Nggak boleh malu memuji nama Tuhan, karena Tuhan nggak pernah malu buat memberikan kita sukacita, buat memberikan kita, wah anakku udah memuji Tuhan sungguh-sungguh, nggak ada yang malu. Tuhan Yesus pasti senang. Sudah siap menerima firman Tuhan? Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan tangannya lagi. Tuhan Yesus sangat baik bagi kehidupan kita. Kita memuji nama Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kita bangkit berdiri, kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh,
Benar Tuhan bahwa Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah memberkati kami lewat sekolah kami, lewat kesehatan kami, lewat keluarga orang tua kami, dan kami sangat bersyukur Tuhan Engkau telah memberkati kami, memelihara kami. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, urapi setiap hati anak-anak-Mu untuk kami boleh mengerti, memahami, menangkap, terlebih kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau Roh Kudus yang berbicara, bekerja saat pagi hari ini. Berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam kehidupannya untuk semakin setia mengiring Engkau, dan setiap apa yang menjadi pergumulannya Engkau yang menjawab. Terima kasih Yesus, pagi yang indah ini kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi ini kita masih harus ibadah secara online, tapi tidak mengurangi kasih setia adik-adik untuk tetap setia berbakti kepada Tuhan. Pagi hari ini Bu Tati mau bercerita tentang si semut dan si belalang. Si semut itu sudah terkenal ya, hewan yang paling rajin di antara hewan-hewan yang lainnya. Si semut itu suka mengumpulkan makanannya secara bergotong royong ya. Di musim panas, semut-semut ini selalu mengumpulkan makanan di lumbungnya untuk persediaan musim dinginnya. Suatu hari dikisahkan dalam cerita ini ada seekor belalang dan semut ya. Kalau si semut ini mereka bergotong royong mengumpulkan makanan panas-panas. Mereka harus menggotong makanan mereka secara bergotong royong ke dalam sarangnya. Tetapi berbeda dengan si belalang ini ya. Belalang itu setiap hari kerjaannya cuma makan, tidur, bermain ya, main musik, nyanyi-nyanyi sendiri, pergi ke sana kemari, makan, tidur lagi ya. Tidak memikirkan seperti yang dipikirkan oleh si semut. Semut ini binatang yang rajin, binatang yang taat ya. Jadi mereka bergotong royong mengerjakan untuk mengumpulkan makanan. Tetapi si belalang ini binatang yang pemalas ya. Ngapain harus mengumpulkan bersusah-susah payah mengumpulkan makanan, kan nanti toh ada yang memberi, nanti toh ada yang dimintai. Kemudian tiba saatnya musim dingin ya, di lumbung makanannya si semut sudah penuh dengan makanan, karena si semut ini rajin ya, taat bahwa mereka harus mengumpulkan makanan di musim panas untuk persediaan musim dingin. Kemudian si belalang karena tidak mengumpulkan makanan, tidak taat ya, seperti si semut ini, si belalang merasa lapar. Kemudian si belalang ini mencoba meminta kepada si semut ya, semut, aku minta makannya dong, perutku lapar, aku nggak punya makanan. Nah, kemudian si semut nggak mau ya, orang kita sudah bersusah payah mencari makan, mosok kamu enak-enak tidak mau mencari makan ya. Si semut ini tidak mau memberikan, karena mengetahui bahwa belalang ini tidak bisa membagi waktu, mana untuk waktu bermain, mana waktu untuk bekerja ya, mengumpulkan makanan untuk bekal mereka di musim dingin ya. Si semut nggak mau ngasih makan. Kemudian si belalang ini kelaparan, kedinginan, tidak ada yang bisa dimakan. Berbeda dengan si semut yang taat, mereka di musim dingin mereka masih bisa menikmati makan. Gitu juga dengan adik-adik ya. Kalau adik-adik tidak setia, tidak rajin seperti si semut ini ya, mengumpulkan makanan untuk persediaan, seperti adik-adik tidak rajin seperti si semut ini ya, waktunya adik-adik sebagai pelajar, waktunya belajar, adik-adik tidak mau belajar.
waktunya ujian, temannya yang sudah belajar bisa mengerjakan, adik-adik tidak bisa mengerjakan karena malas, ya. Wah, ngapain nanti testingnya masih lama, main HP dulu, main layang-layang dulu, main PS dulu. Nanti belajarnya kalau sudah habis main. Kalau sudah habis main kan biasanya capek, ngantuk, jadi nggak jadi belajar. Tiba saatnya testing nggak bisa mengerjakan soal karena tidak taat, ya, tidak taat dengan perintahnya orang tua, ya, tidak taat dengan perintah dengan orang tua. Ayo belajar, nanti dulu mah, tanggung nih, mau main PS dulu, tanggung mah, baru ini main petak umpet sama teman-teman, baru pegang HP, ya. Akibatnya bisa ditanggung sendiri, temannya yang rajin bisa mengerjakan PR-nya, adik-adik yang malas bisa mengerjakan testingnya, ada yang malas tidak bisa mengerjakan soal, ya, lompang-lompang mau nggarap apa loh, karena tidak ada bekal untuk menghadapi testing, menghadapi ujian. Jadi adik-adik ini harus menjadi anak-anak yang seperti si semut, ya, rajin, taat. Jadi tidak pernah merasa kesulitan, ya. Juga dalam firman Tuhan diajarkan dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, ya. Dalam firman ini, karena Ishak yang begitu taat kepada perintah Tuhan, dia bisa menikmati hasil panenannya 100 kali lipat. Juga adik-adik yang selalu setia di dalam Tuhan, ya, mau ujian juga taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu takut akan Tuhan, tidak melanggar aturan Tuhan, maka hidup adik-adik juga akan diberkati. Lain dengan anak-anak yang tidak taat kepada Tuhan, seenaknya sendiri, tidak pernah berdoa, tidak pernah berbakti kepada Tuhan, tidak pernah ke gereja, berani dengan orang tua, pasti tidak diberkati Tuhan, ya. Hidupnya pasti akan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak akan berhasil dalam hidupnya, ya. Jadi meskipun masih anak-anak, meskipun adik-adik masih sekolah SD ataupun TK, tapi ketika sudah belajar untuk taat kepada Tuhan, belajar untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan, juga perintah-perintah dari orang tua, pasti hidupnya akan diberkati, pasti hidupnya akan berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan, ya. Pasti akan diberkati, yang sekolah akan jadi pinter, nanti yang rajin juga pasti akan mendapat ranking di dalam sekolahnya. Terlebih di dalam Tuhan, anak-anak yang rajin di dalam Tuhan pasti hidupnya akan diberkati, ya. Menjadi anak yang pinter, anak yang manis, nantinya kalau sudah besar akan menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan saat ini, ya, cukup singkat, biarlah memberkati adik-adik, untuk adik-adik juga menjadi anak-anak yang rajin seperti si semut, ya, rajin untuk selalu, terlebih rajin untuk selalu setia kepada firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, juga rajin dengan perintah orang tua, ya. Sebagai pelajar juga harus rajin belajar, sebagai mungkin anak-anak yang taat kepada Tuhan, tidak menjadi anak-anak yang nakal, ya, selalu ingat akan firman Tuhan sehingga hidupnya akan diberkati, ya. Juga biarlah ini menjadi teladan bagi adik-adik untuk menjadi anak-anak yang taat di dalam Tuhan, ya, supaya hidupnya selalu diberkati Tuhan, ya. Tidak menjadi anak yang nakal, anak yang bandel, ya, anak yang setia dan taat pada Tuhan, ya. Jangan seperti si belalang tadi, ya, seenaknya sendiri, tidak pernah mendengarkan perintah yang baik dari teman-temannya. Misalnya dinasihati temannya yang baik, tidak mau mendengarkan, ya. Harus kita mendengarkan saran dari teman yang baik, ya, sehingga kita nanti akan selalu diberkati Tuhan. Mungkin firman Tuhan cukup sekian, biarlah bisa memberkati adik-adik semua. Bila di masa pandemi ini adik-adik juga akan selalu patuh kepada papa mama, meskipun sekolahnya masih daring, tidak boleh seenaknya sendiri, ya, nonton TV terus,
main-main terus, nanti sekolah online-nya juga disepelekan, ya walah nganggo HP we ngapusi bu guru ra apa-apa, nggak boleh ya. Harus menjadi anak yang taat ya. Nanti biarlah papa dan mama yang membimbing adik-adik di rumah untuk selalu menjadi anak-anak yang taat ya. Sekolah harus rajin belajar, jangan seenaknya sendiri ya. Biarlah adik-adik diberkati. Nanti kalau sudah tidak ada pandemi, kita sudah bebas dari corona, nanti adik-adik boleh sekolah kembali, adik-adik belum menjadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang rajin, nanti adik-adik akan berprestasi dalam sekolahnya ya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tutup ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa. Biarlah Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari sebelum kita akhiri ibadah pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan tutup mata, kita lipat tangan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau boleh berkati kami anak-anak-Mu, boleh bersekolah minggu secara online. Tuhan boleh berkati anak-anak satu persatu. Biarlah Kau senantiasa mendidik mereka satu persatu, yang mungkin ada yang sakit, Tuhan beri jamah sehingga Tuhan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit, dan Tuhan juga boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh rajin mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini Tuhan, tanpa terkecuali berkati dalam sekolahnya, berkati dalam masa pertumbuhannya. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah di masa pandemi ini Tuhan, Kau senantiasa menjagai setiap anak-anak-Mu sehingga mereka juga boleh selalu setia Tuhan dengar-dengaran akan firman-Mu. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang rajin di dalam Engkau. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Bila firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi teladan bagi setiap anak-anak untuk menjadi seperti si semut yang rajin ini. Bila mereka juga rajin di dalam sekolahnya, terlebih mereka rajin di dalam Engkau, setia kepada Engkau, dengar-dengaran akan firman-Mu, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau selalu memberkati setiap anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.